Salam sejahtera bersama dengan saya Pendeta Debbie Kalangito Hatta. Saat ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab yang memiliki pengaruh dalam pelayanan. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, tuntun kami kaum perempuan di dalam kami mempelajari tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab, sehingga lewat mereka kami dapat belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan mereka menjadi contoh bagi kami di dalam kami melakukan tindakan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga, persekutuan, bahkan di tengah masyarakat. Pimpin dan sertai kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Perjanjian Baru kita dapat temui beberapa perempuan yang berperan dengan baik dalam melayani maupun membantu pelayanan. Misalnya seperti Maria, Elizabeth, Lydia, Febe, juga Priscilla. Pada saat ini kita akan membahas mengenai sosok seorang perempuan yang memiliki peranan penting juga dalam pelayanan ketika bersama dengan suami terkasihnya membantu Rasul Paulus dalam pelayanan yang dilakukan. Untuk itu, mari kita bersama membaca dalam kitab Roma pasal 16 ayat 3 dan 4. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tokoh yang dimaksud adalah Priscilla. Di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa Priscilla merupakan rekan sekerjanya. Sebagai seorang perempuan, bersama dengan suaminya, mereka membantu Rasul Paulus dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Mereka bersama melayani Tuhan melalui setiap orang yang mereka jumpai. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, Priscilla dan Aquila bahkan mengorbankan hidupnya, mempersembahkan diri mereka untuk melayani bersama dengan Rasul Paulus. Bicara tentang sosok seorang perempuan yang bernama Priscilla, di sini dapat kita simpulkan ketika Rasul Paulus menyebutkan Priscilla lebih dahulu dan bukan Aquila, ini dapat menunjukkan bahwa Priscilla memiliki peranan penting dalam pelayanan. Dia adalah seorang hamba Tuhan, tapi ia juga seorang istri yang setia mendampingi sang suami di dalam pekerjaannya. Mereka adalah sama-sama bekerja sebagai tukang kemah, yang memiliki profesi yang sama juga dengan Rasul Paulus. Dan Priscilla ini bahkan bersama dengan suaminya dikenal sebagai hamba-hamba Kristus yang setia. Jadi Priscilla juga merupakan seorang pemimpin dalam jemaat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang perempuan yang setia dalam melayani Tuhan, bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Sebab ia juga harus membagi waktunya, baik sebagai seorang pemimpin di tengah jemaat, melayani Tuhan lewat umat yang Tuhan percayakan, bahkan ia juga membantu sang suami Aquila sebagai pekerja pembuat tenda atau kemah. Tentunya dibutuhkan keseriusan, ketaatan, kesetiaan, kesungguhan hati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab ini.
Di sisi lain, sebagai seorang pemimpin, Priscilla kita dapat belajar dari Priscilla bahwa sosok seorang perempuan tidak boleh melupakan kodratnya sebagai pendamping yang sepadan bagi suaminya. Artinya, ia tetap melaksanakan tugas dan panggilannya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dari Priscilla kita belajar untuk mengerti dan memahami bahwa tugas dan tanggung jawab seorang perempuan memang tidaklah mudah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sama dengan Priscilla, kita juga memiliki tantangan dalam pelayanan. Kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di mana kita harus mampu untuk membagi waktu antara keluarga, pelayanan, bahkan aktivitas kita lainnya yang mungkin yang dilakukan bersama dengan masyarakat. Oleh sebab itu, dari Priscilla kita belajar bagaimana ia melibatkan Tuhan di dalamnya, bagaimana ia tetap setia melayani Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan sehingga ia tidak melupakan kodratnya sebagai seorang pendamping yang sepadan bagi suaminya. Seorang perempuan memiliki sikap dan tanggung jawab baik terhadap dirinya bahkan juga di tengah keluarga. Dari Priscilla inilah kita belajar bahwa sebagai perempuan-perempuan yang hidup setia dan taat pada Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Kita dipakai Tuhan untuk melakukan tugas panggilan dan pengutusan di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi berkat bagi sesama, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun di tengah pelayanan yang kita lakukan itu, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Priscilla tentu menghadapi banyak tantangan, tapi ia tetap tampil sebagai sosok perempuan luar biasa yang dipakai Tuhan. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada dirinya. Dengan segala karunia talenta yang ia miliki, ia mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Priscilla percaya bahwa Tuhan bekerja melalui dirinya dan ia dipakai luar biasa oleh Tuhan mendampingi suami, melayani umat yang Tuhan percayakan, bahkan juga mengajar, menegur. Dan tentunya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu dapat dilakukan oleh Priscilla karena sebuah proses yang ia jalani. Memberi diri untuk melayani Tuhan itu melewati proses, tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tapi ia telah dibentuk dengan kesungguhan hati, pengabdian diri, sehingga fokus dan tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Ketika ia memutuskan untuk melayani Tuhan, ia percaya bahwa Tuhan mampu dan Tuhan akan memberikan ia hikmat untuk bisa menjalankan kodratnya sebagai seorang perempuan yang sepadan bagi suaminya. Artinya, ia tetap tidak melupakan kodratnya untuk tetap melayani keluarga. Sikap ini ia tunjukkan bukan hanya dalam perkataannya, tapi juga dalam tindakannya. Ia tetap setia mendampingi sang suami, ia tetap melakukan yang terbaik, karena tujuan utamanya adalah melayani Tuhan. Ketika tujuan utama itu adalah melayani Tuhan, maka secara otomatis apapun yang dilakukan dan dikerjakan pasti semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Ya, ia mulai dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sikap Priscilla yang demikian di pandangan Rasul Paulus merupakan perempuan hebat, perempuan luar biasa yang dalam kesetiaannya, bahkan pengorbanannya, ia tetap mau melayani Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya ke kita Pelkat PKP, GPIB, marilah kita belajar dari sosok seorang Priscilla yang setia dalam melaksanakan tugas dan panggilannya.
Bahkan ia juga adalah seorang pemimpin yang tidak melupakan kodratnya. Sikap Priscilla inilah yang membuat kita semakin belajar bahwa sebagai seorang perempuan, Tuhan juga memakai kita sebagai alat dalam tangannya. Banyak wanita-wanita luar biasa, perempuan-perempuan luar biasa dalam kehidupan kita yang juga bisa menjadi contoh bagi kita selain Priscilla. Mother Teresa dengan segala pengabdiannya, keseriusannya, kesungguhan hatinya. Ia mau melayani Tuhan lewat sesama yang ada di sekitarnya. Itu membuktikan bahwa siapapun di antara kita, jika Tuhan berkehendak memakai kita sebagai alat dalam tangannya, maka tidak menutup kemungkinan kita pun menjadi perempuan-perempuan luar biasa pada masa kini dengan tantangan-tantangan yang ada. Kita bukan menjadi sosok perempuan yang pesimis, tapi kita harus optimis menjalani kehidupan ini. Karena sesungguhnya setiap kita memiliki karunia dan talentanya masing-masing. Tinggal kita mengasahnya, tinggal kita melakukannya dalam kehidupan ini. Dan harus memiliki keyakinan bahwa ketika segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menopang kita, memampukan kita untuk bisa melakukan dan menghasilkan karya-karya terbaik dalam kehidupan ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Priscilla dalam bacaan kita saat ini. Ia adalah perempuan yang hebat, yang peduli terhadap keluarga, tapi juga peduli pada pelayanan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin belajar dari Priscilla untuk mengembangkan diri kita, potensi diri kita, bahwa sesungguhnya kita juga mampu untuk melakukan seperti yang Priscilla lakukan, asalkan kita mau melakukannya. Melakukannya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi karena memang wujud cinta kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita, ibu-ibu. Jangan takut, jangan khawatir. Marilah sebagai ibu-ibu, perempuan-perempuan luar biasa yang hebat, mari kita tetap terus berkarya, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mulai dari keluarga kita masing-masing, dan kemudian di tengah-tengah persekutuan kita, bahkan di tengah masyarakat. Percayalah bahwa Tuhan memampukan setiap kita untuk melakukannya. Apapun yang hendak kita lakukan dan kerjakan, kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Jika Tuhan berkehendak, maka segala sesuatu akan terjadi menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, ibu-ibu sekalian. Belajarlah terus dari tokoh-tokoh perempuan-perempuan hebat yang ada juga di sekitar kita untuk menjadi motivasi bagi kita untuk tetap terus berkarya di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat tokoh Priscilla kami mau belajar untuk menjadi seorang perempuan yang tangguh, perempuan yang setia, perempuan yang hebat, namun juga tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai pendamping yang sepadan bagi suami. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan supaya kami tetap terus berkarya. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menjadikan kami sebagai perempuan-perempuan hebat yang tetap terus berperan aktif dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, baik di tengah masyarakat, persekutuan teristimewa di tengah rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Lengkapilah kami terus-menerus untuk menjadi saluran berkat, bahkan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.